Ya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Terima kasih buat kesempatan lagi diberikan kepada saya. Terima kasih kepada Bapak Gembala di tempat ini. Kalau tidak salah saya sudah 3 kali berkhotbah di tempat ini. Tapi itu dengan jarak yang cukup lama. Ya, tapi saya percaya kita tetap ada sama-sama di dalam Tuhan. Puji Tuhan saudara, yang sudah kenal saya puji Tuhan. Yang tidak kenal, yang baru kenal saya, tanyalah sama yang belum kenal. Yang sudah kenal saudara. Saya sedikit menyampaikan, saya juga dulu pendeta sidang jemaat Allah. Ya, saya juga berasal dari gereja Assemblies of God. Jadi cinta Tuhan, rendah hati, jujur dan rajin, itu nilai-nilai dari Assemblies of God. Dan saya sangat bersyukur itu. Saya juga merintis gereja Assemblies of God, dan sampai hari ini gereja itu ada. Dan kurang lebih ada masih 2 gereja yang sampai saat ini gereja sidang jemaat Allah tetap ada dan tetap eksis sampai sekarang. Bahkan gereja yang saya rintis mereka sudah bangun gereja dan jemaatnya sudah banyak sekali. Gereja yang saya rintis satu di desa dan yang satu di kota. Yang di desa itu sudah lebih dari separuh kampung itu datang di gereja itu. Padahal di situ animisme dan Katolika. Tetapi sekarang sudah Assemblies of God hampir lebih dari separuh sudah ada di gereja Assemblies of God atau sidang jemaat Allah. Itu saya rintis. Lalu yang di kota sekarang sudah jemaatnya sudah lebih dari 100, bahkan mungkin sudah 200 lebih jemaat yang saya rintis gereja sidang jemaat Allah tepat di kota Ketapang, dan disitulah anak saya lahir, saya bersama istri saya. Saudara itu yang dikasihi, dan setelah itu saya keluar dan saya bergabung dengan Successful Bethany Families, dan saya sekarang menjadi pendeta gereja sidang jemaat Allah. Gereja Bethany Indonesia. Saya melayani di Maluku Tenggara. Saya percaya walaupun kita sudah berbeda, tapi kita tetap satu di dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan saudara. Hari ini saya akan bicara dengan tema atau dengan topik yaitu hidup yang berkualitas. Nah saudara, di gambar ini Anda melihat bahwa seorang yang berjalan kaki dan sedang menuju ke sebuah kota modern. Menuju ke sebuah kota modern dengan jalan yang begitu bagus, dengan pemandangan yang begitu luar biasa. Dan saudara, ini yang sedang terjadi, realita yang terjadi bukan cuma di luar anak-anak Tuhan, tetapi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Realitanya semua yang ada di mindsetnya, semua yang ada di pikirannya, semua yang ada di hidupnya, dia mengejar yang namanya sukses. Supaya apa? Dia bisa disebut sultan. Betul ya? Kalau orang yang ikut infotainment mungkin, atau orang yang suka nonton yang tenar-tenar begitu, maka kalau dibilang sultan pasti nggak kaget. Atau mungkin yang sekarang bahasa yang salah satunya yang keren adalah crazy rich. Crazy rich ya. Oh gila benar, kaya benar, gila benar ini orang. Ini saudara. Dan itu tidak dipungkiri, itu sedang terjadi. Bukan cuma di lingkungan orang yang di luar Tuhan, tetapi di dalam gereja orang lebih banyak mengejar yang bersifat ini. Dan ketika menemukan ini, mereka menganggap kualitas hidup mereka ditentukan dengan ini. Saya mau beritahu buat saudara, kalau ukuran kualitas hidup orang percaya, kalau kualitas hidup anak-anak Tuhan ditentukan dengan apa yang disebut dengan kesuksesan, saya mau beritahu buat saudara, Alkitab mengatakan itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Lalu pertanyaan Bapak Pendeta, apa kita tidak boleh kaya? Apa kita tidak boleh sukses? Boleh saudara. Tapi saya mau beritahu, Anda pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, mari kita lihat ini topiknya, dan yang kita akan lihat lagi ini. Mari kita baca sama-sama Matius pasal 5 ayat 16.
Saya minta kita semua berdiri. Matius pasal 5 ayat 16. Matius pasal 5 ayatnya yang ke-16. Kita hitungan yang ketiga, sama-sama baca. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Silakan duduk, saudara. Saudara, gambar ini adalah gambaran yang hampir mirip dengan di mana Yesus berkhotbah di atas bukit. 2013 Tuhan mengizinkan saya ada di atas bukit di dalam Matius pasal 5 di mana Yesus berkhotbah di atas bukit. Saya ada di tempat dan hampir sama ini gambarannya di atas bukit tahun 2013, tepatnya bulan Oktober. Saya ada di sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengatakan di dalam Matius pasal 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Perhatikan ada tanda koma di situ. Lalu dia lanjutkan, supaya mereka melihat perbuatanmu dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Dilanjutkan dengan kata memuliakan, melihat perbuatanmu, bukan melihat terangmu. Dengar baik, saudara. Kenapa ayat ini menulis bukan melihat terangmu, maka mereka memuliakan Bapamu yang di sorga? Tidak, saudara. Ini menarik, saudara. Tetapi dikatakan melihat perbuatanmu. Pengertiannya, mereka bukan cuma melihat kamu sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, tetapi mereka melihat apa yang engkau lakukan. Dan itulah kualitas hidupmu. Orang bilang jangan cuma ngomong toh, tetapi perbuatanmu itulah kualitas hidupmu. Nah, saudara, mari kita coba lanjut lagi. Nah, pertanyaan, bagaimana supaya kita hidup berkualitas? Ini menarik, saudara. Karena banyak orang kualitas hidupnya ditentukan dengan berhasil seperti apa mobil yang dia naiki. Saya beritahu buat saudara, saya sudah bertemu dengan orang pemilik perusahaan, banyak sekali. Mereka pemilik perusahaan dan sering kami makan bersama istri saya. Bahkan pemilik perusahaan yang ada di luar negeri kami ada bersama-sama. Saya pernah di Surabaya, lalu saya bersama-sama dengan seorang pemilik SPBU di Surabaya. Dan saya nginap di sebuah penginapan dibayar sama mereka. Saya nggak bayar, mereka yang bayar. Saya bersyukur Tuhan berkati mereka dan memberkati saya. Dan saya sudah melihat, saudara, begitu banyak orang ditentukan kualitas hidupnya dengan mobil yang dia punya, seberapa banyak kekayaannya, seberapa besar rumah yang dia punya, atau jabatan apa yang dia punya di pemerintahan, atau mungkin yang punya perusahaan. Kadang orang mengukur nilai, mengukur kualitas hidup mereka dengan itu. Tapi saya mau beritahu buat kita anak-anak Tuhan, dengar baik. Kalau kita punya kualitas hidup ditentukan dengan itu, kita tidak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Itu sebabnya bagaimana supaya kita punya kualitas hidup. Saudara, mari kita lihat 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Saya tertarik dengan ada satu kata di sini. 1 Petrus pasal 4 ayat 7, dia bilang begini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ada tanda titik. Lalu dia lanjut, dia bilang begini, karena itu kuasailah dirimu. Saya sampai di sini. Kuasailah dirimu. Sangat penting kita menguasai diri di akhir zaman ini. Sangat penting, saudara. Dan saya sudah menemukan begitu banyak orang yang sukses secara jasmani, tetapi mereka jauh daripada Tuhan.
jemaat kami di kota di mana kami melayani. Saya ke tokoh mereka. Saya baru lihat uang sebanyak itu, saudara. Itu mereka angkat uang di kantong sampah ya, yang kantong plastik yang gede punya, kantong sampah yang panjang segini. Itu mereka angkat 3 kantong. Lalu saya tanya sama mereka, setiap berapa hari Anda harus masukkan ke bank? Mereka bilang setiap 3 hari. Oh, setiap 3 hari. Mereka bukan antar ke bank, orang bank datang di rumah mereka. Orang bank datang di rumah mereka, angkat itu uang. Saya berpikir luar biasa, diberkati. Saudara bayangkan, dunia bisa menarik kita untuk jauh daripada Tuhan. Tetapi kita bersyukur kalau kita yang mengenal Allah dan tidak ditentukan dengan berapa kekayaan kita, kualitas hidup kita di dalam Tuhan. Itu sebabnya kita akan belajar. Nah saudara, untuk kita bisa berkualitas dimulai dari kita belajar menguasai diri. Banyak orang tidak bisa menguasai diri sehingga masuk ke dalam zona itu dan akhirnya jauh daripada Tuhan. Mungkin itu tadi gambaran orang yang sudah kaya. Tetapi mungkin kita yang belum kaya, tetapi kadang kita terseret ke dalam sehingga kualitas hidup kita tidak ada gunanya lagi. Contoh yang paling sederhana, kita berteman dengan orang yang tidak kenal Tuhan dan kita diajak untuk melakukan sesuatu dan kita tidak enak dengan dia, dan akhirnya kita pun terbawa. Kalau di sini mungkin kurang, tapi di tempat pelayanan saya, orang minum di pinggir jalan, khususnya yang laki-laki, bapak-bapak, duduk di pinggir jalan, lalu mereka berkelompok 3-5 orang, duduk dengan botol aqua begini, tetapi aquanya bukan warna putih, tapi warna kuning. Lalu mereka mulai, kadang kita diajak seperti itu. Kita mungkin tadinya tidak mau, tapi karena kita nggak enak, akhirnya kita terseret ke dalamnya. Kualitas kita di dalam Tuhan tidak ada. Nah, menguasai diri, saudara. Nah, untuk dapat menguasai diri harus dimulai dari mana? Karena ini penting. Anda mau berkualitas, Anda harus bisa menguasai diri. Banyak orang tidak menguasai diri dan akhirnya terseret ke dalam. Ibu-ibu, kalau Anda tidak bisa menguasai diri, Anda bisa menghancurkan suami Anda. Bapak-bapak di kantor, di tempat kerja, kalau Anda tidak bisa menguasai diri, Anda bisa korup. Dan ini penting, kualitas kita dipertanyakan di sana. Kualitas kita akan diuji di sana. Diperhadapkan dengan situasi. Tidak ada bilang orang kuat di dalam Tuhan tidak pernah mengalami cobaan. Anda pemabuk tidak mungkin diperhadapkan dengan hal yang lain. Pasti diperhadapkan dengan yang namanya pemabuk atau minuman keras. Tidak bisa tidak. Anda kalau tukang marah, tidak mungkin orang datang lalu Anda mereka happy dan Anda pasti akan diperhadapkan dengan membuat Anda supaya Anda marah. Dan itu disitulah dilihat kualitasmu. Apakah Anda respon, apakah Anda marah atau tidak. Karena saya bilang sama istri saya, yang bisa mengubahmu hanya Tuhan dan dirimu sendiri. Suamimu Tuhan izinkan untuk memproses kamu. Kita bilang besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Nah, untuk bisa menguasai diri maka dimulai dari yang pertama, saudara perhatikan. Ini dia. Kita baca dulu Amsal pasal 16 ayat 23. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi orang yang menguasai diri. Nah, yang pertama ini, perhatikan. Ini untuk
bisa menguasai diri dimulai dari pikiran. Jadi, banyak orang ditentukan kualitasnya dengan tadi saya bilang materi, tapi kita ditentukan kualitas kita di hadapan Tuhan dimulai dari mindset kita, pikiran kita. Anda boleh kaya, tapi kalau pikiran Anda jahat, tetap jahat di mata Tuhan. Anda boleh susah, Anda boleh tidak punya apa-apa, tapi kalau Anda punya pikiran baik di hadapan Tuhan, Anda punya kualitas yang baik di hadapan Tuhan. Ditentukan pikiran kita, mindset kita. Bisa diantara kita duduk begini tapi pikiran kita kotor, pikiran kita jahat, kita sedang merancang sesuatu yang tidak baik. Saya tanamkan kepada jemaat, pikirkan yang baik, pikirkan yang baik setiap hari. Saya bilang sama jemaat, kadang-kadang kamu melihat orang menyakiti dan kamu akan menjustis dia seumur hidup. Orang itu jahat, kamu nggak tahu. Mungkin setelah dia ngomong kepada Anda tidak baik, lalu dia pulang, dia bertobat, dan dia sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan, dan Anda terus berpikir yang jelek tentang dia, Anda terus berpikir yang jelek tentang dia, kualitas Anda di hadapan Tuhan gak ada. Saya bilang, jadi Anda harus berubah. Biarkan. Saya taruh itu kepada mereka setiap hari, supaya mereka belajar untuk tidak punya pemikiran yang tidak baik terhadap orang lain. Berpikir. Ini sangat penting. Anda baca buku, begitu banyak orang menciptakan buku ini atau menulis buku ini. Salah satu pendeta Gilbert Dumondin menulis pikiran adalah medan perang. Begitu banyak orang menulis buku ini karena sangat penting. Dan saya akan lanjutkan saudara. Nah, Filipi pasal 2 ayat 5. Tuhan mengajar kita pikirkan semua yang baik. Sorry. Baik, kita lihat tuh. Tidak catat di sini. Siapa yang bisa temukan coba tolong baca. Filipi pasal 2 ayatnya yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Jadi pikiran kita, mindset kita adalah mindset Kristus, mindsetnya Tuhan. Mindsetnya Tuhan adalah sesuatu yang baik yang dia taruh kepada kita. Jadi kalau mindsetnya bermasalah, percaya deh, dia juga pasti bermasalah. Nah, saya lanjut saja. Filipi pasal 4 ayat 8. Pikirkan semua yang baik, semua yang enak, semua yang enak. Ini Filipi pasal 4 ayat 8. Yang saya maksudkan di sini adalah begini, saudara. Dengar baik perkataan ini. Ini perkataan saya. Cara berpikir Anda akan menentukan tindakan Anda. Perhatikan baik-baik. Cara berpikir Anda, pikiran Anda akan menentukan tindakan Anda. Kalau setiap hari Anda mikirnya cuma ya misalnya begini aja lah. Kalau Anda mikir tiap hari Anda mau pukul siapa, Anda mau berkelahi sama siapa, percaya deh, Anda keluar dari sini pasti Anda akan berkelahi dengan orang. Pasti. Karena itu akan mendorong Anda untuk melakukan sesuatu. Orang jadi jahat itu dimulai dari pikirannya. Jadi pikiran akan menentukan tindakan kita. Coba Anda bayangkan kalau tiap hari Anda pikirkan Anda menjadi orang yang sukses, orang yang diberkati, pasti tindakan Anda untuk melakukan sesuatu yang membuat Anda diberkati. Kalau tindakan Anda, pikiran Anda, setiap hari Anda hanya berpikir bagaimana Anda hidup benar di hadapan Tuhan, percaya Anda pasti hidup benar walaupun godaan itu datang. Tindakan kita akan ke sana. Tidak usah jauh-jauh. Arsitek dia bangun gedung pencakar langit dimulai dari mana? Dari mindsetnya, dari pikirannya. Kalau setiap hari jemaat datang dan berkata, kenapa Pak Gembala ketemu lo bangun gereja? Kenapa Bapak Gembala kok jemaatnya kok cuma begini-begini? Maka setiap hari dan setiap minggu Anda akan datang,
pikiran. Kalau cuma seperti itu, maka yang terjadi seperti itu. Ya, Anda boleh coba. Anda boleh coba. Saya sudah mempraktekkan ini, saudara, dalam hidup saya. Saya beritahu, saya mempraktekkan sama istri saya. Kami mempraktekkan itu. Kami datang ke Kupang, kami tidak punya rumah. Nah, saya bilang sama istri saya tidak mau tinggal dengan mertua. Saya harus punya rumah di Kupang. Dan setiap hari kami taruh di rumah, di pikiran kami, punya rumah di Kupang, punya rumah di Kupang, punya rumah di Kupang, punya rumah di Kupang setiap hari. Padahal kami ada di Maluku. Tapi setiap hari, kita pasti punya rumah di Kupang. Duit nggak ada 1 sen pun. Ayolah saudara, duit nggak ada saudara. Tapi kami taruh di pikiran kami, punya rumah di Kupang, punya rumah di Kupang, mimpi punya rumah di Kupang. Karena istri saya orang di sini. Kalau di Maluku ya saya ada rumah orang tua saya, dan rumah kami juga ada di sana. Dan itu sama yang kami dapat di Maluku sama dengan yang di Kupang. Setiap hari kami taruh rumah. Sekarang kami dapat rumah, walaupun rumah tidak besar, tapi kami dapat rumah di Oetalu, di Perumahan Sejahtera Land, punya mobil Yanto. Rumah kami dijual di Maluku Tenggara. Kami masih kontrak, pelayanan kontrak. Setiap hari saya sama istri dengan kendaraan roda 2. Kita punya rumah dong. Kita nggak malas kontrak begini. Kalau orangnya sudah nggak kasih kontrak, kita pasti keluar dong. Akhirnya kami berdoa, tolong kami punya rumah. Dan setiap hari kami tahu. Dan kami sasar rumah itu ada di semua perumahan, namanya perumahan Pemda. Di tengah kota ada perumahan Pemda. Kami bilang, Tuhan, kami pengen punya rumah di sini. Jadi setiap sore saya sama istri kalau tidak ada pelayanan, kami keliling perumahan Pemda. Dan kami taruh di pikiran kami, Tuhan, kami punya rumah di Pemda, kami punya rumah di Pemda. The one days, somebody say, this house, seseorang menjual rumahnya dan ditulis rumah dijual. Gak ada duit 1 sen pun. Gak ada. Tapi saya dengan istri memberanikan diri dan coba menelpon, Pak, ibu mau jual berapa ini rumah? Dia bilang sekian ratus. Sekian ratus. Duit 1 sen pun gak ada. Sudah kami berdoa, bilang, iya Bu, kami tanya aja dulu, nanti kalau ini baru kami berminat, nanti kami telepon lagi. Tidak, selesai itu karena kami pikirkan pada duit, sudah Tuhan, kami pengen punya rumah. Tiba-tiba ada satu jemaat yang tadi saya bilang punya uang 3 karung itu. Dia bilang begini, datang sama kami. Kami tidak pernah ngomong sama dia. Pak, mau punya rumah? Waktu dia bilang mau punya rumah, saya bilang langsung dalam bahasa hari-hari kami, Bapak, aduh mau punya rumah sih. Langsung beta bilang, beta mau ibu. Dia bilang begini, beta bilang beta tidak ada uang ibu. Lalu ibu bilang, sudah Bapak, nanti beta bayar. Woi, waktu dia bilang nanti beta bayar, langsung beta bilang, betul, sudah. Terus saya bilang oke. Dan akhirnya saya bilang, karena itu perempuan, you urusan dengan dia. Akhirnya sebuah rumah kami di Tua dan di sini, tanah kami di Soe, itu semua atas nama istri saya. Itu kalau saya istri, saudara. Jadi bapak-bapak itu belajar begitu. Jangan semua atas nama bapak. Tulis atas nama istri sekali-sekali. Saya tidak ada nama atas nama sama sekali. Rumah di Tua, rumah di Kupang, tanah di Soe, rumah kami di sana, semua tidak ada atas nama saya. Karena saya sayang istri saya. Itu begitu supaya apa? Supaya kalau bapak-bapak main gila kiri kanan, amato orang Maluku bilang. Amato artinya you berangkat tapi tidak bawa surat-surat. Amato artinya you tidak dapat apa-apa. Istri paling bilang, pergi sudah. Saya pergi, saya dapat apa-apa. Betul, semua atas nama istri.
Saya sekali harus bapak-bapak dan ibu-ibu kalau bisa bilang, bapak jangan cuma bapak tanya, mari atas nama saya. Supaya bilang, nah, kamu mau lari kemana? Kamu lari kemana? Rumah semua ada atas nama saya, mobil atas nama saya semua. Yuk pikir-pikir sudah. Bisa sampai di pengadilan, yuk tidak akan menang. Tidak akan menang. Dan akhirnya sama istri mereka berurusan dan transaksi dan akhirnya punya rumah. Dan dia bilang begini, Pak, tidak usah pakai bunga, kasih kembali beta uang saja. Rumah besar, ada tanah kosong. Saya bilang, wah mau. Saudara, dan bulan ini kami bayar lunas rumah. Lunas. Mindset. Anda mau dipakai Tuhan, harus taruh mindset. Saya pasti diurapi, saya pasti dipakai. Anda jadi worship leader yang hebat, Anda jadi pemain musik yang hebat, Anda harus taruh, saya pasti bisa. Dan setiap hari Anda berkata, aku bisa, aku bisa, aku bisa. Saya tidak sekolah teologi sampai STH, saya hanya diploma teologi. Saya sarjana hukum, saudara. Tapi setiap hari saya lalu taruh, Tuhan saya bisa berkhotbah dengan baik. Setiap hari saya taruh di pikiran saya bisa berkhotbah dengan baik, saya bisa berkhotbah dengan baik. Dan Tuhan bawa sampai titik ini. Sangat penting kira. Yang kedua, saya lanjut aja. Ini dia, mata. Perhatikan baik-baik. Kualitas hidup kita ditentukan ini. Mata kita, pikiran kita harus baik, harus benar di hadapan Tuhan. Mata di sini saya tulis penglihatan atau cara pandang dengan baik. Saya sementara bangun gereja, tapi saya beri nama rumah doa. Kenapa saya kasih nama rumah doa? Karena saya ada di lingkungan yang cukup sedikit keras. Saya ada di lingkungan Katolik. Tidak mudah kita bangun gereja. Jadi saya bangun, saya kasih nama rumah doa. Karena rumah doa di dalam aturan SK2 Menteri, no problem. No problem. Jadi saya pakai rumah doa. Waktu kami masih sewa, saya bilang begini, Tuhan saya jenuh, sewa-sewa terus, uang keluar terus, uang keluar terus. Saya mulai berpikir dan saya mulai berkata, saya taruh di pikiran saya dan saya mulai melihat bahwa apa yang mustahil pasti akan jadi nyata. Dan saya bilang sama jemaat, bangun. Saya bilang bangun. Mereka bilang, Pak, tidak ada duit. Saya bilang, bangun. Dan memang tidak ada duit, kas kosong karena tidak ada kas pembangunan. Tidak ada kas pembangunan di gereja. Pelayanan saya tidak pernah saya tulis kas pembangunan. Jadi kosong. Tapi saya bilang bangun. Bangun. Saya balik ini kami coning balok. Cara pandang kita. Perhatikan, saya tidak catat di sini, di luar ini. Joshua waktu merebut Yeriko, saya sudah tembok Yeriko. Tembok Yeriko sangat tebal. Dan Yosua dibawa sama Tuhan ke satu tempat yang agak tinggi. Dan mungkin itu bukit, karena di sebelah dari tembok Yeriko ada yang namanya bukit pencobaan. Dan mungkin Tuhan membawa Joshua ke tempat itu di bukit pencobaan. Mungkin ya, karena tidak ditulis bukit pencobaan. Hanya di Alkitab mencatat dibawa ke tempat yang tinggi. Lalu Tuhan berkata kepada Joshua, dia bilang, Joshua, dia misalnya ini Joshua, dia peluk Joshua, lalu dia bilang begini, Joshua, lihat, Jericho aku berikan kepadamu. Di dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia, Alkitab terjemahan bahasa Indonesia ditulis, Joshua, ketahuilah. Kata-kata itu ditulis, ketahuilah, Jericho aku berikan kepadamu. Tetapi terjemahan di dalam bahasa Inggris itu menarik, bukan kata ketahuilah. Kalau bahasa Inggris kan dikatakan now. Joshua, now I give to you Jericho. Tetapi di dalam bahasa Inggris ditulis bukan kata now, tetapi tidak ditulis dalam bahasa Inggris dikatakan Joshua, see. Dia bilang, Joshua, lihat, Jericho aku berikan kepadamu.
Tuhan sedang merancang cara pandang Yosua untuk melihat, Yosua, apakah itu mustahil bagimu? Apakah itu mustahil bagiku, Yosua? Dan apa yang terjadi? Tuhan mau ubah cara pandang Yosua, bahwa pakailah cara pandangku, Yosua, maka aku akan berikan kepadamu kota Jeriko. Kisah itu menceritakan Yosua merubuhkan, bahkan merebut kota Yeriko. Dimulai dari cara pandang. Kalau Anda memandang, aduh susah sekali cari kerja di Kupang, dan cara pandang itu Anda pakai susah, maka yang jelas Anda akan susah untuk mendapatkan pekerjaan, karena cara pandang Anda salah. Tapi kalau Anda tahu pasti bisa, saya pasti dapat, maka Anda pasti dapat, saudara. Saya lanjut sini. Ini ayat Alkitabnya. Nah, saudara bisa lihat saja. Di dalam Kejadian 15 ayat 5 sampai 6 ini kita anak Abraham. Tuhan berbicara kepada Abraham suatu waktu dan bilang, aku akan memberikan keturunan kepadamu. Tuhan bilang begini, Abraham, kau keluar dari rumah. Lalu Tuhan bawa Abraham keluar sampai di halaman, di luar. Lalu Tuhan bilang sama Abraham, lihat ke langit. Kalau kamu dapat hitung bintang di langit, maka sebanyak itulah keturunanmu. Tapi kalau kamu tidak bisa hitung, sebanyak itu juga keturunanmu tidak dapat dihitung. Dan janji Tuhan digenapi kepada Abraham. Kenapa? Tuhan mengubah cara pandang daripada Abraham. Walaupun dia sudah tua, tapi cara pandangnya tidak tua. Itu yang membuat dia melahirkan yang namanya mujizat. Ishak lahir di usia 100 tahun. 75 tahun Abraham menanti, 75 tahun Abraham menerima janji. 25 tahun kemudian janji digenapi kepada Abraham. Setelah apa? Mindsetnya diubah, cara pandangnya diubah. Selagi cara pandang Anda tidak berubah, Anda tidak akan pernah melihat pertolongan Tuhan yang besar. Anda tidak akan pernah melihat mujizat yang besar atas hidup Anda. Cara pandang kita. Anda mau mengalami mujizat setiap hari, ubah cara pandang Anda. Ubah pikiran kita. Saya lanjut lagi, saudara. Jadi ini cara pandang kita harus ubah. Mulai sekarang anak-anak muda, rubah cara pandang Anda. Rubah. Saya harus punya pekerjaan, saya harus bekerja. Saya pasti dipakai Tuhan. Anda tahu. Wow. Saya datang ke Kupang ini, selain saya datang untuk istri saya wisuda, saya datang, saya punya misi, dan saya sedang menaruh di pikiran saya, dan saya sedang menaruh di pandangan saya. Kami gereja masih, dulu jemaat kami sangat banyak, tetapi ya satu dan lain hal akhirnya kami harus memulai lagi dari bawah, dan jemaat kami kurang lebih sekitar 40 sekali. Kami harus mulai lagi, dan bagi saya nggak ada masalah. Saya datang, saya bilang sama istri saya datang ke sini, saya mau cari tanah. Ini tidak ada, tapi saya mulai memandang, saya pasti dapat tanah. Dan tujuan saya bangun gereja. Saya akan masuk kota Kupang. Saya nggak tahu kapan, tapi saya pasti datang ke kota Kupang, karena istri saya sudah tidak mau pulang ke Tuhan. Jadi dia mau saya ke Kupang, pelayanan di Kupang. Saya oke, nanti saya datang. Dan gereja kami yang cuma jemaatnya sekitar 40 orang, tapi kami sudah membuka cabang di Sukabumi, di Jawa Barat. Saudara, kenapa? Cara pandang kami saya taruh kepada jemaat. Dan orang yang saya kirim itu tidak sekolah Alkitab, dia sarjana ekonomi. Dan saya kirim dia
ke Sukabumi dan sejemaatnya sudah hampir 100 orang sekarang di Sukabumi, di lingkungan yang mayoritasnya berbeda. Cara pandang kita, not impossible if your mind, pikiranmu sangat menentukan. Cara pandang kita sangat penting. Kalau Anda pergi bekerja dan Anda berkata, "Duh, terlalu kecil kita gaji kerja di sini," sulit Anda akan dapat pekerjaan yang lebih baik. Tapi kalau Anda pergi bekerja walaupun kecil, aku percaya ini berkat, ini langkah awal yang Tuhan kasih. Aku percaya yang besar akan datang. Lakukan itu saja. Pasti yang besar akan datang kepada saudara. Oh Tuhan, saya belum berdoa orang sakit dan orang sembuh. Datang saja terus dengan Tuhan, saya percaya, saya pasti doakan orang sakit dan pasti sembuh. Lakukan saja. Di tempat pelayanan kami, saya sudah jarang doakan orang sakit. Saya sendiri tidak tahu, tiba-tiba orang kenal saya di jalan, "Pak Pendeta, saya kenal kamu di mana?" Saya tidak kenal kamu. Di Lembah kami kenal kamu. Bapak yang jadi pendeta tukang usir setan. Hah? Iya, saudara. Jadi mereka kenal saya karena tukang usir setan. Tapi sekarang saya sudah jarang terjun ke lapangan untuk begitu, karena saya punya tim yang memang mereka dipakai Tuhan untuk hal-hal seperti itu. Jadi mereka yang turun langsung, kecuali ada hal tertentu yang saya harus turun, maka saya juga turun. Jadi cara pandang kita. Saya lanjut. Yang berikut saudara, tadi mata, penglihatan, cara pandang. Yang ketiga, mulut kita. Ini baik-baik. Kualitas hidup kita di sini, di pikiran kita, di cara pandang kita, di mulut kita. Banyak orang sukses secara materi, tapi mulutnya abu nawas banyak. Abu nawas banyak. Janji waktu mau naik kampanye, apalagi ini kan sudah mau pemilu toh. Betul gak sih? Iya toh? Pasti banyak obrol janji kan? Oh, bukan cuma di sini, di tempat saya juga begitu. Jadi saya sudah taruh prinsip saya. You datang ketemu saya, you harus kasih saya uang. Oh benar, saudara. You datang ke tempat saya, you harus kasih saya uang. Nah, betul. Kalau Anda you tidak kasih saya uang, saya tidak peduli dengan Anda. Saya tidak hidup dari Anda. Saya pendeta, hidup dari mulut saya, bukan dari mulut orang lain. Dokter gigi hidup dari mulut orang lain. Betul gak sih? Pendeta hidup dari mulutnya sendiri. Jadi dia kalau datang ke siapa? Saya langsung tanya to the point. Mau gubernur, mau bupati, mau DPR, ke siapa? Kita open aja. You naik tidak lihat saya juga, wow, no problem buat saya. Saya tidak makan dari Anda. Nasi. Bertanya, Pak Pendeta berdoa, oh saya perlu ini. Mau kasih. Kasih, kalau tidak kasih. Ayo sama you cari jalan sudah. Suara kami mahal. Ini kan sebentar lagi nih di depan kita. Mulut ini. Perkataan. Setiap hari you ngomong apa? Saya kaget, saya datang di Kupang lebih sedikit. Mati Bagi yang sudah kenal Tuhan mungkin tidak ya, tidak ngomong begitu. Tapi saya lihat di luar sedikit mati sini mati. Ini betul, kalau tiba-tiba sebentar dia mati bagaimana? Jangan belajar untuk memberkati diri Anda dengan baik. Harus perkatakan. Saya bahasa Inggris saya tidak terlalu lancar ya. Tapi waktu kemarin saya ketemu dengan ada satu pasangan bule yang baru menikah dan mereka lagi traveling. Kami sama-sama beli tiket. Saya juga kaget sebenarnya. Nah, tapi saya selalu menaruh di pikiran saya pasti ngomong lancar dalam bahasa Inggris. Waktu kami berhadapan berpapasan di depan Pelni, karena mereka tinggal duduk berdua begitu, ngomongnya cuma berdua. Saya pikir, sudahlah. Saya juga dengan begitu gagahnya saya datang. Hello bro, saya ngaku.
Saya ngomong sama dia. Terus saya bilang, "Here, no, I want to buy the ticket." "Oh, where are you going now?" "Very good. I'm going to Flores." "Oh, you join me going to the Kupang." Saya bilang. Dan tiba-tiba saya ngomong dengan begitu baik dengan orang itu, dan dia juga begitu ngomong, tidak kasih saya jeda untuk bagaimana mengerti, tapi saya mengerti. Saya mengerti dia ngomong apa, dan akhirnya saya jawab. Semua orang yang datang beli tiket tinggal begini, senyum, lihat saya senyum. Saya juga kasih kode. Padahal alamat saya juga sedang bahasa Inggris ini masih amburadul ini. Tapi hari itu saya bersyukur sekali. Dia ngomong dengan begitu lancar, saya juga bisa jawab dengan begitu lancar. Dimulai dari perkataan kita. Anda mau dipakai Tuhan, Anda harus setiap hari ngomong, saya pasti dipakai Tuhan. Anda mau diberkati, ngomong, saya pasti diberkati. Ngomong jelas. Dan diberkati apa? Ekonomi, keuangan Anda, ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku mau keuanganku bertambah. Saya datang ke kursi Tuhan, saya mau cari tanah. Saya bilang, saya mau cari tanah. Dan saya di pikiran saya 40 kali 40 saya harus cari tanah. Karena saya punya planning ke depan, saya mau bangun basic saya di Kupang. Saya punya cabang di Tua dan punya cabang di Sukabumi. Dan Papua sedang memanggil saya untuk buka cabang di sana. Mereka sudah minta saya, tapi saya belum pergi sampai hari ini. Yaitu di kota Kaimana, salah satu kabupaten di Papua Tengah, Papua Barat, Papua Barat. Ngomong setiap hari, anak sekolah ngomong setiap hari, yang bujang-bujang, yang jomblo-jomblo ngomong, saya pasti dapat jodoh. Jangan nanti dia tolak beta. Hei, ganti-ganti dan cantik-cantik, kenapa takut? Saya tembak istri saya itu tidak pakai, bilang saya ganti. Enggak, saya datang dan saya bilang, mau menikah sama saya enggak? Ini ada di depan saya nih. Tanya sama dia. Saya bilang, mau nikah sama saya? Wih, kami dua di kampus tiap hari tidak pernah cocok, seperti anjing dan kucing. Kami selalu berdebat dan tidak pernah akur. Tapi ada satu titik di mana saya berpikir, wow, ini cocok jadi istri saya. Jadi kalau ada nyong-nyong di sini, nona-nona sering bakalai, itu nanti besok jadi jodoh itu. Satu titik di mana saya langsung, wow, ini cocok jadi istri saya. Dan saya tidak mau tunggu lama. Saya langsung ngomong, karena waktu itu kami masih dilarang pacaran. Saya tulis di kertas, saya gambar love, dan saya kasih arah panah. Simple. Saya tidak pakai komen banyak-banyak, saya tulis love. Wah, gambar love, kalau saya kasih arah panah. Bukan kayak sekarang pakai HP, dulu nggak ada HP. Saya tulis, saya kasih. Dia baca begini. Wah, dia juga balas. Setelah waktu kita conference di Bogor, Pak, waktu dengan Ibu Pem Siwot di Bogor tahun berapa itu, Asal Musafkat seluruhnya kita ngumpul di Bogor di Wisma Kinasi. Langsung saya datang, mau nikah sama saya nggak? Padahal duit saya berapa? Kantong kempes. Saya teman-teman bilang, kamu teman yang orang Maluku bilang, kamu mau kawin yang orang NTT, kau siap bayar mas kawin. Saya dalam hati, ampun kalau saya tidak ada uang tapi saya modal nekat. Saya bilang, mau nikah sama saya Pak? Dia bilang, saya masih mau kuliah. Kalau you masih kuliah, saya mencari yang lain. Ini pendeta-pendeta Kestia yang bujang-bujang juga banyak. Dan saya sudah menjeling ke kiri, ada orang Jawa sana. Anda tidak mau, saya mau tak mau saya kecantol sama orang Jawa di sebelah. Hanya saya bilang, you tidak mau, saya tetap menikah. Dia mikir selesai itu. Pendeta Hari Agus Rimba panggil saya dengan pendeta David Fangidai, panggil saya, sini. Apa Pak? Karena waktu itu saya sudah bilang sama Pak David, sama Pak Hari Agus, Pak, saya mau keluar. Saya tidak bergabung lagi dengan Sidang Jemaat Allah. Saya mau keluar. Kamu mau gimana?
Saya tidak tahu mau kemana. Dengarlah Pak David sama Pak Hari Agus Rimba panggil saya, kamu mau kemana, Ted? Saya juga nggak tahu, Pak. Mungkin saya balik ke Maluku atau saya balik ke Papua. Saya kembali bekerja ke dunia sekuler. Karena ini tidak memberikan jawaban yang pasti. Jadi saya juga agak galau sedikit. Tapi Pak Hari Agus dengan Pak David Fangidai bilang, sudah nanti kita atur. Oke. Saya tunggu. Tidak tahu pembicaraan kelanjutannya gimana. Saya datang lagi sama istri saya ini. Gimana, jadi enggak? Akhirnya beberapa minggu kita dikinasi. Terakhir dia bilang, jadi kapan kita nikah? Saya bilang, tentukan tanggal kita nikah. Tapi kita nikah di Kupang, terserah mau di mana. Dan akhirnya dia bilang, kita ke Kupang. Oke, you berangkat duluan, saya lewat jalur lain, you lewat jalur lain. Dan akhirnya nikah di Soe sana, di sidang Jemaat Allah di Soe. Perkataan kita sangat penting. Anda mau diberkati dan tidaknya ditentukan di sini. Saya lanjut ya. Ya, kamu satu, saya lanjut lagi. Nah, ini Anda bisa baca di rumah saja. 1 ayat 3. Ya. Ya. Ini Anda bisa baca di rumah. Ini, dengar baik. Saya catat di sini, Saudara. Nah, ada kuasa dalam setiap perkataan kita. Dan kuasa yang pertama yaitu kuasa untuk membangun dan meruntuhkan diri kita sendiri. Itu sebabnya saya mau beritahu, Anda jangan pernah berkata yang tidak baik tentang diri Anda. Anda mau jelek, Anda mau cantik, Anda mau ganteng, bilang aja Anda ganti. Saya punya jemaat datang sama saya dan bilang begini, Pak, saya lihat Bapak ini percaya diri benar ya. Oh, saya langsung bilang, oh belum tahu. Saya sangat percaya diri. Saya bilang, Bapak kalau pakai jas itu percaya kelihatan kayak anak muda, belum tahu. Ini mas, saya paling muda dan ganteng begini, masa aku tidak tahu? Dia ketawa. Saya bilang, harus begitu, harus berani percaya diri. Karena perkataan kita bisa meruntuhkan diri kita sendiri dan bisa bangun diri kita sendiri. Ini baik-baik. Anda bisa menghancurkan diri Anda sendiri, Anda bisa menghancurkan pekerjaan Anda bisa menghancurkan anak-anak Anda. Itu dari perkataan Anda. Coba setiap hari Anda bilang anak-anak bodoh. Anak-anak pasti bodoh. Anak saya yang tadi hadir, tidak pernah dari kecil saya bilang bodoh. Gak pernah. Saya selalu bilang kamu cerdas, kamu jenius, kamu IQ-nya luar biasa. Dan betul dia buktikan. Tuhan kasih otak yang jenius buat dia. Dari TK sampai sekarang dia juara 1. Perkataan kita bisa membangun dan meruntuhkan diri kita sendiri. Harus kita lakukan sesuatu. Saya bilang sama, lanjut S2. Dia minta S3, lanjut S3. Saya cuma S1. Tapi saya bilang, S2 stop dulu. Saya juga mau lanjut S2. Saudara, perkataan kita bisa membangun dan meruntuhkan diri kita sendiri. Yang lanjut, yang kedua, kuasa perkataan yang kedua adalah kuasa untuk membangun dan meruntuhkan orang lain. Seberapa banyak perkataan orang bisa menghancurkan orang lain. Itu sebabnya berkatakanlah perkataan yang memberkati orang lain. Saya coba di jemaat, saya larang jemaat ngomong bilang susah. Saya tidak mau. Walaupun kita alami susah, saya bilang jangan ngomong susah. Saya tegas kepada mereka, tidak boleh bilang susah. Bilang belum waktu Tuhan. Harus kita bilang pasti. Kita harus bilang jadi. Kita bilang susah, maka yang terjadi susah. Kalau kita ngomong ini, Tuhan menciptakan langit dan bumi, cuma dia bilang apa? Langit bumi jadi. Dia ngomong kan? Ikan dan segala yang bernapas yang hidup jadi. Dia ngomong saja. Kalau kita punya perkataan yang baik, ada urapan, pasti terjadi. Ngomong. Nah, saya lanjut. Waktu saya masih berapa menit? Hati. Yang terakhir ini hati.
Mau kita berkualitas, jaga hati kita. Hidupmu berkualitas, jaga hati. Orang biar, saudara, Anda mungkin saudara belum pernah mengalami bagaimana Anda diisukan orang. Saya sudah pernah diisukan orang, dan saya sampai hari ini saya tetap berdiri. Saya tetap mencintai istri saya dan mengasihi istri saya. Isu yang terjadi kepada saya itu tidak gampang. Isunya apa? Saya bawa lari istri orang. Ini benar, saudara. Istri saya ada ini. Saya bawa lari istri orang. Lah kalau istri orang saja saya bawa lari, apalagi yang lain. Isu itu heboh. Tapi saya dengan istri tetap kami komunikasi. Itu sebelum istri kesini. Itu waktu istri masih sama-sama dengan saya di sana. Hebohnya, isunya begitu. Saya bawa lari istri orang. Padahal saya tiap hari dengan istri saya. Dan itu heboh sekali. Tapi saya jaga hati. Saya tidak terpancing. Saya tenang aja. Saya tidak ngomong satu kata pun. Saya tidak membela diri satu kata pun. Buat saya, you bicara banyak, farek demosi. Orang Maluku bilang farek demosi. Farek itu peduli amat dengan kau. Dan saya tetap melayani. Orang bingung. Ih, Pak Teddy tetap. Iya, saya tidak bikin apa-apa kok. Kalau orang isuin Anda, tak usah tanggapi. Amin. Hati Anda dijaga aja. Berkat tetap akan datang buat saudara. Jaga hati, gak usah peduli. Sebab kadang-kadang ketika orang mengisukan kita yang tidak baik, langsung kita merespon dengan cara yang tidak baik. Kita marah dan lain sebagainya. Gak usah. Saya gak pernah marah. Saya diisukan, habisin uang ratusan juta. Ya, karena waktu saya jadi gembala, jemaat kami 300 orang. 300 dalam jangka waktu 7 tahun. Sekarang saya belum bergerak. Saya bilang sama jemaat, no move. Jangan bergerak. Diam. Kita jalan saja. Tunggu waktunya kita bergerak. Saudaraku, kami bergerak dengan percepatan yang luar biasa. Orang lumpuh, orang mujizat setiap hari. Mujizat setiap hari. Dokter vonis tidak bisa lagi. Tuhan lakukan mujizat. Makanya saya bilang perkataan kita itu dijaga, hati kita dijaga, urapan Tuhan turun buat kita. Anak muda, kalau Bapak Gembala marah Anda, tidak usah simpan di hati. Amin. Kalau bilang Bapak Gembala, besok saya akan datang lagi di gereja di Tofa sana. Bet 9. Tidak usah. Datang aja, jaga hati kita. Anda diberkati Tuhan, belum tentu Anda datang sama Bapak Gembala. Pak Gembala, beta kasih ini. Ada yang begitu? Gak ada. Saya bilang sama jemaat, dia diberkati belum tentu you kasih uang sama saya. Dan saya pun tidak akan minta uang sama Anda. Nah, sampai hari ini saya bilang, saya tidak makan uang. Saya dapat sesuai dengan apa yang menjadi aturan. Itu aja, cukup. Saya menikmati. Saya tidak peduli. Tuhan pelihara. Hati kita dijaga. Anak-anak muda, jaga hatimu. Amin. Bapak-bapak jaga hati. Ibu-ibu terutama jaga hati. Jangan suami belum kasih uang saja aduh bapak ini saya kasih uang Pak Beta ini. Gak usah. Tenang aja. You pray. You berlutut dan berdoa. Katakan, Tuhan, aku percaya suamiku pasti kasih uang. Aku percaya pekerjaan suamiku diberkati. Aku percaya anak-anakku masa depan yang terbaik Tuhan sediakan. Ngomong sama Tuhan. Tidak usah ngomong sama yang lain. Kalau ngomong sama yang lain bisa jadi masalah. Tapi kalau Anda jaga hati dan berkata, Tuhan, you know my heart. Engkau tahu hatiku. I very love you. Aku sangat mencintaimu. Ngomong aja, berkat akan datang. Elia saja dikasih makan burung gagak. Burung yang paling rakus dikasih makan sama Elia. Artinya orang yang rakus akan datang kasih berkat buat Anda. Berulang-ulang kami mengalami itu dalam pelayanan. Orang kasih berlian,
Saya tidak punya berlian. Kalau waktu itu saya mementingkan diri saya sendiri, maka berlian itu saya kasih sama istri saya. Dari sini, sama ini. Iya ya Maya? Itu di dalam penyembahan kami menyembah Tuhan. Urapan Tuhan turun. Itu orang terguling. Dia bangun dari dia terguling. Dia menangis, dia datang. Pak, dia lepas. Antingnya dia lepas, cincinnya dia lepas, gelang tangannya dia lepas. Dia bilang, Pak, saya kasih untuk pekerjaan Tuhan. Wow. Kebetulan saya minta pembicara tamu, jadi saya bilang, kasih saja sama pembicara tamu. Dia bilang begini, Pak, besok ambil surat-surat di rumah saya. Saya pergi ambil surat dan saya antar kepada pembicara tamu itu, Pak. Ini berkat, berlian. Hati dijaga, jangan terkontaminasi dengan hal itu. Kalau cuma cincin emas 5 gram, 1 gram, 2 gram, sering lepas dalam hadirat Tuhan. Bahkan kami sendiri lepas. Waktu kami mengikuti IDTC, Intensive Disciple Training Center, kami ikuti di Jakarta. Tiba-tiba Tuhan berbicara kepada istri saya, kasih Ishakmu kepada Tuhan. Istri saya menangis di depan, saya duduk paling belakang. Dia menangis. Saya tanya, saya dalam hati, istri saya menangis, kenapa ini? Habis sesi pembicaraan itu, dia datang, Pak. Dia bisik saya, Pak, Tuhan suruh rekening kasih kosong. Aduh, dalam hati saya, ini rekening kasih kosong. Ini rekening kasih kosong, saudara. Tuhan bilang semua kasih uang yang ada di rekening kami. Dan uang itu kami memang nabung untuk ke depan. Tapi Tuhan bilang kasih semua. Aduh, waktu istri saya, ibu bilang begini kasih. Aduh, hati saya juga, aduh Tuhan. Ini ketemu nabung buat ke depan, baru ke Tuhan suruh kasih semua lagi. Tapi karena Tuhan suruh kami kasih, tinggal 100.000 doang di rekening. Ada di sini sudah lakukan itu dan kasih sama Bapak Gembala? Ada? Ada yang sudah lakukan untuk pekerjaan Tuhan di sini? Saya rasa tidak ada yang berani. Tuhan suruh kami kasih. Kami balik dari Jakarta sampai di tempat pelayanan. Kami berdua pergi ke rekening di bank, ambil semua uang yang ada di rekening. Kami pulang bawa uang, tidak mau lihat itu uang. Piantar kasih di rumah Tuhan di gereja, kasih. Pulang ke tahun 2 baku lihat suami istri, aduh bagaimana ini? Saya nggak ada uang lagi, tinggal 100.000 di rekening. Tinggal baik. Tapi kalau kita punya hati yang bersih di hadapan Tuhan, 1 minggu ke 2 minggu kemudian Tuhan ganti lebih banyak dari yang kami kasih ke pekerjaan Tuhan. Jadi kalau Tuhan suruh kasih untuk Bapak Gembala, jangan tahan. Amin. Jangan kasih, jangan tahan. Anda tidak akan diberkati. Tapi kalau Tuhan suruh kasih, Anda pasti diberkati. Kami lakukan itu. Sampai hari ini kami tetap diberkati Tuhan. Jangan takut, hati kita dijaga. Hati, mari, nah lanjut. Saya lanjut. Ini Amsal 4 ayat 23. Saya lanjut lagi. Ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Lanjut, saya lanjut. Anda sudah tahu pasti ayat ini. Nah, kenapa kita perlu menjaga hati kita? Karena semua yang keluar dari hidup kita, yang keluar dari dalam, itu dari hati. Dan kalau yang outputnya bagus, pasti hatinya juga bagus. Yang berikutnya, nah, hati adalah tempat firman Tuhan. Dan ini yang terakhir, hati adalah tempat Roh Kudus. Perhatikan baik-baik. Saya punya kisah ini. Suatu waktu saya layani seorang pemudi. Dia terkena HIV. Ya,
Saya sudah sering bersentuhan, bahkan sering mendoakan mereka yang penyakit-penyakit begitu. Kurang lebih sudah 1, 2, 3, 4. Ya, sudah 4 orang. Saya doakan yang berpenyakit seperti itu. Waktu pertama saya doain dia, dan saya bilang begini, saya doakan dia untuk terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan waktu saya berkata begini, ikuti doa saya doa Tuhan Yesus begini-begini. Lalu saya bilang, Tuhan masuk dan memerintah dalam hati saya. Waktu dia ngomong begitu, apa yang terjadi? Tutup mulutnya. Tutup mulut. Dia tidak mau ngomong. Langsung dia terjadi apa? Manifestasi. Langsung iblis bekerja. Saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Dan akhirnya dia dilepaskan dari kuasa kegelapan. Dan dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hati tempat Roh Kudus. Saya pernah temukan dalam satu pelayanan seorang pemudi cantik. Tapi karena kepahitan, karena pacarnya meninggalkan dia, ngamuk dia. Dan akhirnya terjadilah manifestasi. Waktu terjadi manifestasi, apa yang terjadi? Maaf, dia melakukan adegan-adegan yang tidak enak. Waktu dia bermanifestasi, lah saya laki-laki harus tangani dia. Itu berat. Tapi saya berkata, Tuhan tolong. Dan akhirnya dia dilepaskan. Dan dia kembali menerima Yesus dan minta pengampunan Tuhan. Dan sampai hari ini dia dipulihkan. Dia tidak ada bersama-sama, dia di tempat yang lain. Tapi dia sampai hari ini tetap setia kepada Tuhan. Hati tempat Roh Kudus, bukan tempat sampah. Sebabnya kalau kita tidak jaga hati kita, rusaklah hidup kita. Ayo Bapak Ibu Saudara, minta Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Dia akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Waktu saya kesini, sebelum saya kesini beberapa bulan lalu, dalam sebuah kebaktian doa malam, kami ada doa malam seperti ibadah raya begini pada hari Kamis. Lalu kami worship. Sementara worship, kami menyembah. Saya katakan sama jemaat, ayo kita menyembah di dalam roh. Dan kami menyembah di dalam roh. Dan waktu kami menyembah di dalam roh, hadirat Tuhan turun, urapan Tuhan turun, dan orang jatuh. Anak muda terguling-guling. Sering saya mengalami itu. Itu sebabnya kalau hati Anda membuka buat Roh Kudus, Dia akan mengerjakan sesuatu. Saya percaya gereja ini pasti akan besar. Saya sangat percaya. Asalkan saudara buka hati buat Roh Kudus, semua kita buka hati untuk Roh Kudus, Tuhan akan kerjakan sesuatu. Ini benar jamnya ya? Atau bagaimana? Oh rusak tuh. Sudah jam berapa? Waktu habis ya? Sudah oke. Kita sudah jam berapa? 7 mungkin ya? Saya sudah kebablasan ini waktunya. Baik saudara yang dikasih Tuhan. Oke, saya sampai di sini saja. Nanti kita ketemu lain waktu lagi, ya. Oke, tim musik mari.